Bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatan channel. Jumpa lagi bersama kami dalam doa dan permenungan hari ini, Selasa 22 November 2022. Tema permenungan kita hari ini, alarm kewaspadaan, yang terinspirasi dari Injil Lukas bab 21 ayat 5 sampai 11. Doa kita pada hari ini akan bersama Suster Maria Aurelia PRR yang saat ini bertugas di Malang, Jawa Timur. Renungan dipersiapkan dan dibawakan oleh Suster Maria Magda PRR yang saat ini bertugas di komunitas PRR Magnificat Yogyakarta. Mari kita mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah sumber segala kebaikan, segala puji kami haturkan kehadirat-Mu untuk kebaikan hati-Mu yang masih tercurah dalam hidup kami hingga saat ini. Kami mohon kepadamu, mampukanlah kami untuk senantiasa selalu berjaga-jaga dalam menghadapi kejahatan dunia. Kuatkanlah iman kami, manakala kami diuji melalui pengalaman-pengalaman hidup kami masing-masing. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 5 sampai 11. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa lain, dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat di berbagai tempat.
akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat yang terkasih, selamat pagi dan salam sehat untukmu sekalian di mana saja berada. Mari pertama-tama kita mengangkat kepala, memandang salib Yesus yang tergantung di rumah kita masing-masing dan berkata, Tuhan, terima kasih karena sampai detik ini saya masih bisa bernapas. Dan setelah itu, mari kita memfokuskan perhatian dan pikiran kita untuk mendengarkan ajakan Yesus yang akan kita renung bersama dalam renungan singkat berikut ini. Dan hari ini saya mengambil tema untuk kita renung bersama tentang alarm kewaspadaan. Kita semua pasti tahu kan bentuk alarm dan fungsinya. Entah alarm di HP Android kita masing-masing atau jam weker yang bentuknya kecil dan lucu. Biasanya dijual di pasar atau di pertokoan. Alarm ketika di setel, misalkan atur jamnya pukul 12.00 WIB. Dan ketika tepat jam 12, pasti dia akan berbunyi. Nah, ketika alarm itu stabil dan tenang, maka apapun bentuk godaannya yang datang dari luar tidak akan menggeser posisi kewaspadaannya. Para sahabat yang terkasih, ketika orang membanggakan dan mengagumi keindahan bait Allah sebagai sebuah bangunan fisik, Yesus justru mengingatkan mereka akan keruntuhannya. Yesus menghubungkan keruntuhan bait Allah itu dengan akhir zaman, bahwa akan terjadi bencana gempa bumi yang dahsyat, perang dan pemberontakan, serta penyakit, kelaparan, serta tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Yesus lebih lanjut mengingat untuk tidak panik atau tidak terkejut. Para sahabat yang terkasih, yang dimaksudkan dengan bait Allah itu adalah tubuh kita sendiri. Bait suci lambang kehadiran Allah. Karena itu kita diajak untuk waspada dan selalu sadar bahwa tubuh ini adalah kediaman Allah itu sendiri. Maka kita perlu selalu on atau menghidupkan alarm hati kita dan selalu waspada ketika terjadi godaan yang menghampiri kita. Dan memang Yesus sendiri mengatakan bahwa semua itu harus terjadi. Maka kita sebagai orang beriman percaya bahwa setiap godaan yang datang adalah sebuah hadiah yang Tuhan berikan untuk kita. Tuhan memberi itu sebab Dia tahu bahwa kita mampu untuk mengatasinya, kita mampu untuk menghadapinya. Maka dari itu kita sekalian selalu diajak untuk selalu sadar akan kehadirannya dalam diri kita masing-masing ketika kita diperhadapkan dengan berbagai situasi dunia saat ini. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Kita berdoa mohon kesadaran hati bagi setiap umat Kristiani yang imannya telah terpengaruhi oleh arus dunia saat ini. Semoga iman mereka kembali kepadamu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita mendoakan juga mereka yang sedang diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan hidup. Kiranya dengan memandang salib Kristus, mereka boleh memperoleh kekuatan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi diri kita masing-masing, semoga kita dimampukan dalam menghadapi tawaran-tawaran dunia dewasa ini yang sangat menjanjikan dan menggiurkan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini,
dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, untuk kebersamaan kita pada doa dan permenungan hari ini. Jumpa lagi bersama kami dalam doa dan permenungan hari selanjutnya. Kami akan hadir untuk menyapa setiap hati. Mohon dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, share video-videonya, dan tekan tanda lonceng notifikasinya.